wabarakatuh. Selamat siang, saya ucapkan kepada Bapak Ibu SDN Negeri Sari 1 dan juga Bapak Ibu dari SDN Negeri Sari 2. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk hadir di sini. Nah, pada kesempatan siang hari ini saya Mufizin dan Ibu akan mendiseminasikan tentang budaya positif pembentukan karakter profil pelajar Pancasila, di mana di sini saya telah mengikuti kegiatan program guru penggerak yang ke-7 yang telah mempelajari di modul 1 yang akan saya seminarkan di sini. Nah, sebelumnya mari kita lihat di sini ada kegiatan pemahamannya. Coba Bapak Ibu perhatikan di depan sebentar. Nah, di sini saya akan memisahkan. Di sini sudah ada Bapak Ibu ya yang berpasang-pasangan. Misalkan Anda adalah A dan teman di samping Anda adalah B. Misalkan di sini Bu Romi A, berarti Bunda yang B. Buyung A, berarti yang B. O. Nah, Bunda. Nah, tugasnya itu apa? Anda yang sebagai A itu silakan menyimpan benda yang dianggap berharga di kepala tangan Anda. Misalkan di sini, nah saya contoh, Bu Romi ada benda yang paling berharga adalah HP. Silakan di kepala penanda. Nah seperti itu ya. Nah tugas teman Anda yang B itu berusaha membuka kepala tangan dari temannya A. Nah pokoknya berusaha, mau gimana pun caranya silahkan. Yuk monggo silahkan diperhatikan dari Buyung sama Bu. Ya coba bisa mau apa? Misalkan nggak punya jilangannya aja. Nah misalkan kuah. Nah dia ditukar. Nah gimana caranya yang paling berhasil, siapa yang bisa membuka atau mempertahankannya? Ya di situ besar. Di situ ya, coba dilihat kayak paling silakan dicoba tak kasih waktu 30 detik. Ya, satu. Yang paling kuat siapa? Ya, 29 30 selesai. Ya, siapa yang paling kuat? Nah, anak yang bisa membuka kepala. Itu aja. Jadi Bu Romi masih bisa, Bu bisa, Bu Leni bisa. Nah, dari kegiatan ini apa sih yang bisa disimpulkan? Kita lihat di sini. Ada pertanyaan formatifnya. Yang pertama, apakah tadi dari Bu Romi, Buyung, Bu Leni, panjenengan semua membuka kepalanya apa tetap mempertahankan kepalanya? Kenapa? Ya itu punya kita bebas kan tidak apa-apa. Nah sekarang pertanyaan kedua, dalam kegiatan itu tadi siapa sih yang paling memegang kendali? Ya yang memegang, artinya apa? Yang mengontrol diri kita itu adalah diri kita sendiri. Kita mau mengadakan perubahan ataupun enggak itu tergantung pada diri kita sendiri. Motivasi terbesar adalah diri kita. Nah, contohnya tadi Bunda, Bungkus, dan Pak Rizky itu apa? Sebagai orang-orang yang ada di samping panjenengan itu hanya memotivasi. Dan ada bujukan-bujukan rayuan. Misalkan Bu Romi cantik sekali deh, setelah terakhir mau dan buka kepalanya. Nah, seperti itu. Bu Romi itu terpengaruh atau enggak tergantung dari niatan Bu Romi. Nah, disitu ya berarti pemegang kontrol adalah diri kita sendiri. Nah, itu coba perhatikan. Oleh karena itu, menurut ahli psikis dan juga pendidik yaitu Dr. William Besler dalam teori kontrolnya itu memberikan ilusi. Yang pertama adalah ilusi kontrol guru mengontrol murid. Nah itu bagaimana? Pada dasarnya anak itu mau melakukan sesuatu itu guru tidak bisa memaksa anak. Kalau anak itu tidak mau melaksanakan, misalkan kamu belajar besok biar pintar. Kalau anak tidak mau
selanjutnya adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Contohnya seperti ini. Di sini ini kan saudara mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu, agar suatu usaha mengontrol. Contohnya seperti ini. Anak yang biasanya malas buang sampah pada tempatnya. Ayo Cah, buang sampah pada tempatnya. Sudah ada tempat sampah. Awal-awal tidak mau melaksanakan, dulu selalu mengingatkan, itu kan sugesti, ya enggak? Lama-lama anak akan terpengaruh. Seperti itu contohnya. Yang berikutnya adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu adalah penguatan karakter. Artinya apa? Mereka merasa buruk atau gagal pada dirinya. Karakternya apa? Contoh jelas, pasti Bapak sudah pernah melaksanakannya atau sering. Tuh, kalian, wah nggak belajar, nilainya jelek. Gimana itu sama orang tuamu? Kayak itu, bermain aja terus, enggak belajar. Besok dukung lagi. Tuh salah siapa? Tuh teman-teman kalian nilainya pada bagus-bagus. Kamu apa bisa seperti mereka? Mental yang itu merasa dirinya itu apa ya? Merasa bersalah. Oh iya, nah seperti itu. Terus lagi yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memasak. Ada yang tahu contohnya apa? Memasak. Nah di sini bahwa orang dewasa percaya mereka itu memiliki tanggung jawab untuk murid-muridnya. Kamu itu harus mematuhi tata tertib. Ingat kata ibu bapak guru. Nah itu mempunyai paksaan memaksa kepada anak didiknya. Nah dari teori kontrol ini tadi nanti akan kita menuju ke budaya positif. Dalam rangka menciptakan lingkungan positif di sekolah Bapak Ibu semuanya, salah satu strateginya yang kita terapkan adalah dengan menerapkan disiplin di sekolah. Kita kenal dengan disiplin positif. Nah, disiplin positif ini merupakan unsur utama dalam mewujudkan budaya positif di sekolah Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu semuanya, pasti panjenengan sudah sering mendengar istilah disiplin. Apa itu? Ada tahu nggak? Apa sih artinya dari disiplin yang sering panjenengan tahu? Melakukan segala sesuatu sesuai dengan waktunya dan tugasnya. Melakukan segala sesuatu boleh. Ada lagi dari disiplin itu biasanya berkaitan dengan apa? Biasanya pasti di budaya kita itu sudah sering mengatakan kalau disiplin mesti berkaitan dengan aturan. Padahal sebenarnya kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Disiplin adalah belajar. Nah itu salah kaprah ya. Maka itu sih berkaitan dengan peraturan ketidaknyamanan. Ada hijau. Nah sekarang di sini apa sih kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan? Nah karena tadi sesuai kita di awal kita akan mengarah nanti karakter ke profil pelajar Pancasila yang ada 6 buku itu ya. Nah di sini. Nah disiplin itu adalah tadi artinya adalah belajar. Dimana disiplin itu sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai tujuan yang mulia. Nah tadi tujuan mulianya itu apa? Yaitu untuk membentuk murid-murid kita atau siswa kita, yaitu mempunyai karakter yang diterapkan tadi sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Bisa untuk berkarakter disiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab sesuai apa yang diharapkan. Nah oleh karena itu acuan kita apa? Yaitu tentang nilai-nilai kebijakan universal yang kita akan tuju, yaitu di sini profil pelajar Pancasila, di mana anak-anak harus mempunyai nilai yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Di mana kita
harus anak tahu, religinya harus ada. Selain pandai itu juga harus religi. Yang kedua, mandiri, jadi bertanggung jawab, bernalar kritis. Itu untuk mengikuti perkembangan zaman, berarti anak harus mempunyai daya nalar yang kritis. Yang berikutnya, berkebinekaan global, bergotong royong, dan berkreatif. Nah, dari kegiatan tadi di sini bahkan kita akan menuju ke motivasi perilaku manusia untuk menuju disiplin positif. Nah, disiplin positif di sekolah Bapak Ibu semuanya itu bisa terbentuk dengan diadakan pembiasaan positif. Tapi sebelumnya kita ke sini, motivasi perilaku manusia itu ada 3 level. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Artinya apa? Bahwa biasanya orang termotivasi untuk melakukan sesuatu itu karena apa? Takut untuk menghindari hukuman. Contoh yang nyata setiap hari, murid-murid pagi-pagi berangkat pagi itu biasanya mau ngapain? Ada apa? Pagi-pagi langsung buka tasnya. Ya kerjakan PR karena apa? Tahu kalau tidak mengerjakan PR nanti bakal dihukum suku bunga sama dunia. Contohnya gitu ya. Itu yang level paling rendah, yaitu untuk menghindari hukuman. Nah, level yang berikutnya ini adalah apa? Karena melakukan sesuatu ingin mendapatkan imbalan atau reward. Nah, contohnya apa? Misal besok yang dapat ranking 1 akan mendapatkan hadiah voucher kuota 100.000 karena anak-anak kuota. Nah, di sini anak-anak terfokus terpacu untuk melakukan sesuatu. Nah, di sini orang berlaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, level yang ketiga ini adalah level kesadaran pada diri kita sendiri. Yaitu apa? Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Contohnya apa? Yaitu kita sebagai anak sadar, dengan saya belajar, saya bisa mendapatkan peringkat bagus. Besok saya akan melanjutkan sekolah ke jenjang yang sangat favorit yang saya tinggikan. Itu mempunyai kesadaran diri, tidak harus disuruh. Itu yang level paling tinggi dari kesadaran dirinya sendiri karena ada keyakinan tadi. Nah, di sini tuliskan mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini. Nah, di sini di sekolahan saya sudah alhamdulillah sudah menerapkan berbagai contoh budaya positif. Tapi yang saya ambil ini kebiasaan positif yang di kelas saya dengan sebagian. Nah, di sini kebiasaan positif yang sangat sederhana saya lakukan ketika anak-anak setelah melaksanakan tugas, karena kita untuk menyeimbangkan antara kewajiban dan hak. Ketika setelah melaksanakan kewajiban, anak-anak menuntut haknya yaitu mendapatkan nilai. Saya di sini kelas selalu membudayakan untuk urut antri, budaya antri. Orang Indonesia harus bisa menerapkan budaya antri. Ini sudah saya lakukan dari awal. Yang kedua, karena di sini peduli lingkungan. Nah, biasanya anak-anak kalau setiap jam istirahat kedua banyak sekali yang jajannya habis uangnya. Nah, kebetulan semakin siang juga jauh-jauh semakin banyak berbulan. Biasanya anak-anak memanfaatkan untuk menjaga lingkungannya dengan membersihkan sekitar area kelasnya. Nah, begitu juga dengan ketika pulang juga kita biasakan untuk pulang itu enggak beruntukan, urut sesuai biar membiasakan tertib. Nah, kalau di sekolah kita juga setiap pagi semua siswa pembiasaan positifnya yaitu melaksanakan asmaul husna secara bersama-sama di dalam kelas dan seperti itu. Nah, coba sekarang kamu tanya sama bapak ibu di kelasnya, ada nggak pembiasaan yang bapak ibu kamu
yang gratis solusinya hafalan perkalian. Itu kalau di kelasnya Bunda, pembiasaan positif hafalan perkalian. Karena apa? Dengan kita terbiasa menghafalkan secara bersama-sama, anak yang malas karena setiap hari mendengar teman-temannya, lama-lama juga akan termotivasi untuk mengikuti. Mendengar setiap hari pasti hafal. Yang lain, contohnya Budi apa biasanya? Kalau di kelas 1 itu setiap pagi selalu mengucapkan Pancasila bersama-sama. Karena kalau di halaman kan hanya menyanyi caranya. Ya, itu juga bagus sebagai apa ya, kita bangsa Indonesia cinta tanah air harus bisa hafal Pancasila. Kenapa? Kebanyakan anak-anak itu yang kelas apa SMA sampai akhir Pancasila itu orang sini kayak gitu, itu bagus sekali ya. Dan saya juga lihat kelas 1 kalau siang mungkin Buyung juga nggak ngeh ya, biasanya beliau lakukan itu setiap pulang sekolah selalu mendidik anak-anaknya untuk latihan apa mandiri, membersihkan kelasnya, pinjam sapu kelas masing-masing sana. Assalamualaikum Bu, pinjam sapu kelas berapa? 1. Mungkin gurunya itu kebiasaan atau enggak? Ada itu kebiasaan positif anak-anak nyapu bersih atau enggak bersih yang penting latihan dulu. Seperti itu. Mulai ini kebiasaannya apa? Jelas. Berapa kebiasaan positif yang membantu? Biasanya kalau kelas 4 bulan itu kursinya selalu diangkat di atas meja. Untuk itu ya dirapikan, jadi biar melatih tanggung jawab bersihnya untuk menjaga kebersihannya. Ini contoh-contoh, nanti bisa diterapkan yang lainnya. Nah, sekarang ketika tadi kita tahu kebiasaan untuk budaya positif, ternyata di kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Nah, agar bisa sukses itu kita harus paham. Nanti akan dikaitkan di sekolahnya pada siswa. Di sini yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang dan rasa ingin diterima. Yang ketiga itu tentang penguasaan. Yang keempat kebebasan. Yang kelima adalah kesenangan. Nah, di sini itu apa? Tentang yang tadi kebutuhan bertahan hidup itu berkaitan dengan fisiologis dan biologis. Fisiologis mungkin gak apa-apa ya, hidup makan, punya rumah, sehat. Biologis itu tentang produksi. Nah, dia sebetulnya itu pasti ya. Nah, dari bio kan juga tahu meletakkan kebutuhan bertahan hidup. Ya, biologi. Ya, kita ada produksi. Nah, kalau Pak Rizky setuju sama seperti saya. Sama. Ya, tapi cari bersama sama. Iya, jangan pas-pasan dulu. Terus di sini, terus yang kedua itu yang kasih sayang dan ingin diterima. Nah, kasih sayang. Di sini apa? Itu memiliki hubungan sosial di lingkungan. Harusnya teman, ya diterima itu bagian dari suatu kelompok ini. Contohnya Pak Rizky di sini laki-laki sendiri itu diterima di sini. Nah, seperti itu ya. Terus lagi yang berikutnya penguasaan. Penguasaan itu merasa ingin dihormati, dihargai. Biasanya kalau di kelas tuh berkaitan dengan prestasi anak-anak. Terus yang keempat kebebasan. Nah, biasanya kita ingin bebas, ingin mengendalikan diri ke arah hidup seseorang. Terus yang di sini kesenangan. Nah, kalau di kelas anak-anak tuh pasti paling bosan kalau gurunya ngajarin monoton, diceritain terus anak-anak kalau nggak ngantuk, ya udah enggak nyobekin kertas, terusan ngajak temannya, karena mereka tidak mendapatkan kesenangan. Nah, di sini berarti apa? Kebutuhan mereka untuk bermain, tertawa. Nah, kalau di kelas diusahakan diselipin kelucu sedikit biar anak itu nggak mau nonton.
Coba bayangkan kalau Pak Rizky wajahnya monoton nggak pernah tersenyum. Nah emang dikiranya Pak gampang kan itu. Nah kalau senyum kan ada gambar-gambarnya seperti itu ya. Nah dalam ini kita telah menuju ke posisi. Dalam untuk menerapkan disiplin positif itu guru mempunyai peranan sebagai posisi kontrol yang sering panjenengan lakukan ke anak-anak. Itu perannya apa? Kalau anak melakukan sesuatu yang menyalahi aturan paling sering contohnya apa? Menegur atau memerintahkan. Ya, menegur. Itu tadi ulahnya siapa? Yo, nah bener apa bener itu? Masih kayak gitu kan? Nah, berarti benar. Yang pertama itu posisi kontrol seorang guru sebagai penghukum. Nah, biasanya dilakukan menghadapi penunjuk seperti yang dicontohkan Pak Rizky tadi. Nah, berikutnya apa? Membuat rasa bersalah. Ada yang bisa memberi contoh? Membuat rasa bersalah? Olah-olah itu berarti menghukum. Contohnya gini, satu anak misalkan memecahkan barang. Nah, gurunya kena tegur. Biasanya guru, Yoca, itu toh gara-gara kamu nakal kayak gitu toh. Sekarang apa? Yang kena salah itu juga gurunya. Guru tegur sama Pak Kepala Sekolah. Artinya apa? Guru tuh nggak bisa didik kamu gagal. Nah itu kan merasa anak ibaratnya kita mensugesti bahwa itu ya yo gara-gara aku dimarahi sama ditegur sama Pak Kepala Sekolah. Itu berarti apa? Membuat rasa bersalah di sini ya. Nah, posisi guru bersuara lembut, suaranya lembut tapi menghanyutkan seperti itu. Nah, yang ketiga sebagai posisinya teman. Nah, ini paling sering dilakukan oleh Bapak Ibu guru. Yang sebagai teman itu contohnya seperti apa? Mendengarkan curahan hati dari siswa-siswinya itu sebagai teman. Ayo tuh kerja yuk bareng-bareng uji bantu. Nah seperti itu ya. Di sini berbeda sebagai tidak menyakiti murid. Kita sebagai teman tadi benar. Pemantau. Jadi contohnya apa sebagai pemantau? Posisi kontrol kita. Jadi pemantau berarti kita mengawasi. Ada yang tahu? Gus senyum aja bahagia. Gus juga sangat bahagia. Nah, apa? Nah, di sini posisi selalu mengawasi muridnya. Contohnya dari sana. Oh itu ya, anaknya ternyata bagus ya. Oke, wah ini punya bakat. Itu memantau, mengawasi. Nah, yang terakhir yaitu sebagai manajer. Nah, di sini apa? Manajer itu memiliki keterampilan posisi. Bisa sebagai teman maupun pemantau. Nah, di sini tuh paling enak. Contohnya, ketika anak, misal kesalahannya paling sering tuh, nah tidak mengerjakan PR. Kita sebagai manajer tanya, kamu kenapa gak mengerjakan PR? Lupa dulu. Kita tanya alasannya. Dan lupa kalian sekarang kenapa? Kegiatannya apa aja? Dan nonton bal-balan. Kita harus menasihati PR. Itu tugas saya di rumah. Saya sebagai pelajar wajib belajar. Kita itu sebagai manajer setiap hari mungkin panjenengan sudah melaksanakan tapi tidak tahu posisi kontrolnya itu di bagian mana. Mesti panjenengan paling gampang sebagai penghukum yang ringan-ringan. Padahal setiap hari sudah melaksanakan ini semua kan. Tapi memang biasanya mindset kita itu sebagai penghukum ya. Nah dalam pendidikan sini apalagi kurikulum merdeka diusahakan kita sebagai guru menempati posisi kontrol kita, diusahakan yang sebagai manajer. Untuk pemberi hukuman itu tolong diminimalisir. Kalau tidak memang benar-benar keterlaluan. Nah selanjutnya di sini kita lanjut lagi tentang keyakinan
kelas. Apa itu keyakinan kelas? Itu nilai-nilai keselamatan atau kebajikan yang universal disepakati secara tersirat maupun tersurat. Di sini biasanya dikatakan nanti. Nah, keyakinan kelas itu nanti akan memotivasi siswa dari dalam hatinya secara sadar. Nah, gimana dalam keyakinan kelas itu harus ada yang perlu diperhatikan. Di sini apa? Kita mempersilahkan semua siswa yang ada di kelas itu untuk mencurahkan pendapat untuk keyakinan kelas. Nilai apa sih yang diyakini di kelas? Oh, misalnya, Bu, kita sebagai siswa harus tanggung jawab. Oke, kita tulis. Berarti siswa boleh bercurah pendapat. Selanjutnya, di sini tercatat semua masukan dari siswanya. Nah, bisa ditulis di papan tulis atau kita memberikan kertas karton atau apa itu, nanti kita gambar-gambar di situ. Terus juga menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Ingat, disusun dengan menggunakan kalimat yang positif, yang baik-baik. Ini berkaitan dengan ini, meninjau kembali curah pendapat yang sudah dicatat, hindari pernyataan yang masih berupa peraturan. Misalnya ini, kalau yang peraturan, jangan buang sampah sembarangan. Itu kan masih peraturan kan? Berarti yang kita ubah ke kalimat positif. Lebih baik membuang sampah di tempatnya. Biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau misal lagi, contoh, jangan berbohong. Itu masih ke kalimat positif atau negatif? Negatif. Nah, kita ubah ke kalimat positifnya agar tidak ke pernyataan yang masih berupa pengaturan, yaitu lebih baik jujur daripada berbohong. Nah, seperti itu. Nah, nanti kalau sudah diusahakan keyakinan kelas itu jangan banyak-banyak, sedikit saja, bisa 3 atau sampai 7. Kenapa? Agar siswa itu mudah mengingatnya dan dapat paham. Nah, ini salah satu contoh keyakinan kelas di kelas 4 yang saya terapkan seperti ini. Lebih baik jujur daripada berbohong. Nah, peduli lingkungan dengan membiasakan membuang sampah pada tempatnya. Sini, kalau anak ada berlari atau apa, nah, saya tahu berani berbuat, ya berani bertanggung jawab. Nah, ini yang paling sering saya ucapkan yang keempat kalau di kelas. Anak-anak biasanya kalau melihat sesuatu yang sekiranya sulit, pasti jawabannya apa? Bu, benar, nggak bisa, Bu. Kita tidak akan pernah tahu kemampuan kita sebelum mencobanya. Kan kalau belajar itu dulu nggak bisa naik motor, sekalinya bisa ngetril. Nah, karena mereka kan coba. Kalau untuk soal yang sulit, untuk pengetahuan baru, pasti saya tekankan, nggak ada yang tidak bisa, melainkan belum bisa. Nah, seperti itu. Nah, ini yang terakhir Bapak Ibu tentang segitiga restitusi. Di sini restitusi adalah menciptakan kondisi untuk memperbaiki kesalahan mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, di sini pada kegiatan restitusi itu kita penyelesaian masalahnya dikenal dengan segitiga restitusi, yaitu apa? Merupakan tahap tindakan yang dilakukan guru dalam membawa siswa menaati kesepakatan kelas yang telah ditetapkan dan mengakui secara sadar dan terbuka ketika melakukan kesalahan. Nah, di sini tahapannya seperti ini. Nah, pada segitiga restitusi ini kita langkah pertama adalah apa? Menstabilkan identitas. Yang kedua adalah kualifikasi tindakan yang salah. Nah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, di sini nanti saya akan berikan contoh dari penerapan tahapan segitiga restitusi. Silakan simak videonya. Di sini anak saya contoh pada saat melakukan kesalahan membuang sampah sembarangan.
menasihati temannya malah cuek. Contohnya dari penerapan segitiga restitusi. Kita kembali lagi ke sini. Nah, di sini tadi tahapan segitiga restitusi apa? Yang pertama, menyetabilkan identitas. Ketika anak melakukan kesalahan, kita tidak boleh langsung mengejas. Kita stabilkan dulu. Oh, kenapa kau melakukan kesalahan? Kita tahu, kita cari tahu alasannya. Nah, ketika itu validasi tindakan yang salah. Nah, itu apa? Yang membuat kesalahan itu di dunia ini tidak hanya si anak tersebut, tapi semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, di situ kelas-kelas kalau kita langsung menanyakan keyakinan, kita mengingatkan anak bahwa tadi di kelas kita sudah mendapatkan keyakinan kelas. Ayo diingat kembali keyakinan apa di kelas kita. Tadi anak tersebut sifatnya terhadap peduli lingkungan dan tanggung jawab. Kita ulang lagi kembali, kita ingatkan yang dilakukan itu benar apa tidak. Nah, itu menyadarkan pada anak bahwa oh, ketika saya melakukan kesadaran itu sadar, sesadar-sadarnya dalam dirinya bahwa apa yang dia lakukan itu adalah salah, sehingga mereka sadar dan tidak akan mengulanginya lagi. Nah, Bapak Ibu, ini yang bisa saya sampaikan dari kegiatan yang pernah saya lakukan di modul 1 pada kegiatan program guru pembelajaran. Nah, informasi inilah yang bisa saya sampaikan. Jika Bapak atau Ibu ada yang ingin ditanyakan,
sudah bagus. Tadi kok saya tanya apakah ada kurikulumnya yang diterapkan setiap hari di sekolahan Bapak Ibu masing-masing? Kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, rekan-rekan saya dari SDN Negeri Candisari 1 dan SDN Negeri Candisari 2 yang telah meluangkan waktunya untuk yaitu mendapat ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Sumronah dari SDN Candisari 1. Setelah mendengarkan diseminasi dari Ibu Norwiji Haningrum tentang diseminasi budaya positif pembentukan karakter profil pelajar Pancasila yang disampaikan Bu Wiji sangat bermanfaat, apalagi saya mengajar di kelas 1 dan saya sudah menerapkan kurikulum Merdeka dan itu sangat membantu dan sangat bermanfaat. Semua yang disampaikan Bu Wiji sudah sedikit banyak sudah diterapkan dan itu menambah ilmu buat saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Romi Suti dari SD Karangsono 2. Setelah mendengarkan diseminasi dari Bu Norwiji Haningrum tentang budaya positif pembentukan karakter di era yang sekarang ini, tentang penerapannya di kurikulum Merdeka, menurut saya ini sebuah ilmu yang baru buat saya untuk bisa saya terapkan di kelas agar saya bisa menjadi guru yang lebih baik untuk masa depan anak-anak yang lebih baik. Maju terus pendidikan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky dari SD Candisari 2. Alhamdulillah dari sini saya mendapatkan pengetahuan baru dari penyampaian Ibu Wiji Haningrum untuk bisa diterapkan di SD saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.